Bayangkan ini, dia membuka pesan darimu lalu berhenti sejenak, matanya melihat layar, lalu bibirnya tersenyum kecil tanpa sadar, padahal kamu mungkin sedang santai di rumah, duduk atau rebahan, pakai baju sederhana, tidak melakukan apa-apa yang terlihat istimewa, tapi di momen itu kamu ada di kepalanya, bukan karena kamu kirim hadiah mahal, bukan karena kata cinta berlebihan, tapi hanya karena satu pesan yang tepat. Dan disinilah banyak pria tidak sadar bahwa kata-kata itu punya kekuatan besar. Chat bukan cuma tulisan biasa, chat bisa menjadi alat pengaruh yang sangat kuat kalau kamu tahu cara memakainya dengan benar. Masalahnya kebanyakan cowok sekarang chat hanya untuk mengisi waktu kosong, mereka chat karena bosan, karena takut kehilangan, atau karena ingin cepat dapat balasan, sementara cowok yang punya nilai, dia chat dengan tujuan. Dia membangun rasa penasaran, dia menciptakan perasaan, dia mengatur ritme. Dan hari ini aku mau jelaskan dengan cara paling sederhana tentang bagaimana chat bisa membuat seorang cewek sulit melupakanmu, bukan karena trik licik, tapi karena dasarnya kuat, yaitu kehadiran yang tenang, pikiran yang jernih, dan kendali diri yang baik. Kita mulai dari konsep paling dasar yang disebut mirror text. Konsep ini sebenarnya sangat mudah, tapi sering salah dipahami. Kebanyakan cowok kalau chat ingin terlihat keren, ingin terlihat lucu, ingin terlihat pintar. Akhirnya mereka terlalu banyak bicara tentang diri sendiri, pamer cerita, pamer pencapaian, atau malah curhat panjang supaya terlihat dalam. Padahal pendekatan yang lebih kuat justru kebalikannya. Kamu tidak membuat dia tertarik dengan membicarakan dirimu, tapi dengan membuat dia berpikir tentang dirinya sendiri. Manusia pada dasarnya suka dengan versi terbaik dari dirinya. Dan tanpa sadar mereka tertarik pada orang yang membuat mereka merasa seperti versi itu. Cewek tidak jatuh hati karena kamu sempurna, tapi karena saat dia chat denganmu, dia merasa lebih hidup, lebih menarik, lebih berani, dan lebih jujur dengan dirinya sendiri. Mirror text itu caranya bukan dengan memuji berlebihan, tapi dengan mengajukan pertanyaan atau respon yang membuat dia membuka sisi dirinya. Misalnya bukan sekadar bertanya bagaimana harimu, tapi bertanya hal kecil yang membuat dia berpikir, seperti hal sederhana yang jarang ditanya orang lain. Sehingga fokusnya pindah ke dia, bukan ke kamu. Saat dia menjawab, dia tidak lagi sekadar membalas basa-basi, tapi mulai bercerita, mulai terbuka, mungkin lucu, mungkin jujur, mungkin sedikit rahasia, dan tanpa kamu sadari kamu sudah membuat ruang di mana dia merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Dan itu perasaan yang sangat kuat. Dari sini kita masuk ke konsep kedua yang sering diremehkan, yaitu ruang atau keheningan. Banyak cowok takut dengan diam, takut kalau chat berhenti, takut kalau tidak dibalas. Padahal justru di dalam diam itu ketegangan tumbuh. Sama seperti musik yang indah tidak hanya soal nada tapi juga jeda, chat. Yang menarik bukan soal seberapa sering kamu muncul, tapi seberapa bermakna kehadiranmu. Terlalu banyak chat tanpa arah justru menjadi kebisingan, bukan kedekatan, dan rasa butuh yang berlebihan perlahan menghilangkan daya tarik. Cowok yang tenang, yang tidak panik saat obrolan berhenti, justru terlihat lebih percaya diri. Bayangkan kamu mengirim satu pesan yang dalam lalu kamu berhenti sebentar, bukan menghilang untuk menyakiti, tapi memberi ruang. Di ruang itulah pikirannya mulai bekerja, dia mulai bertanya-tanya, mulai menebak, mulai memikirkan kamu tanpa kamu harus melakukan apa-apa. Dan ini bukan soal tarik ulur murahan, ini soal kendali diri. Kamu hadir saat perlu dan diam saat tepat. Inilah energi maskulin yang kuat. Hadir tapi tidak bergantung. Lalu kita masuk ke konsep ketiga yang paling berkesan, yaitu shift text. Ini adalah cara mengubah emosi dengan satu pesan yang berbeda dari biasanya. Karena ketertarikan tidak datang dari logika, tapi dari perasaan, dan perasaan butuh kontras. Kalau semua pesanmu datar, bisa ditebak, aman, lama-lama kamu hanya jadi latar belakang. Tapi ketika satu pesan darimu membuat dia berhenti membaca ulang, atau tersenyum tanpa sadar, disitulah percikan muncul. Shift text bukan pesan kasar atau aneh, tapi perubahan nada yang halus, dari ringan ke lebih dalam,
dari bercanda ke lebih bermakna. Seperti saat musik tiba-tiba melambat dan suasana berubah, itu membuat momen terasa spesial. Cowok yang punya kedalaman emosinya tidak satu arah, dia bisa ringan, bisa tenang, bisa dalam, dan karena itu sulit ditebak. Secara psikologis ini mirip dengan kejutan kecil yang membuat otak terus penasaran, bukan karena kamu selalu ada, tapi karena setiap kemunculanmu membawa rasa yang berbeda. Saat kamu mengirim shift text, kamu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu memperhatikan dia lebih dalam, melihat hal yang orang lain lewatkan, dan itu membuat dia merasa dilihat, bukan dengan cara menyeramkan, tapi dengan cara yang hangat dan kuat. Tentu saja semua ini butuh timing. Kamu tidak langsung mengirim pesan dalam di awal. Kamu bangun obrolan dulu, ciptakan kenyamanan, biarkan ritmenya mengalir, baru setelah ada keterlibatan kamu ubah arahnya sedikit, dan setelah itu kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kamu tidak minta maaf, tidak menarik kata-katamu. Karena justru disitulah kepercayaan diri terlihat. Stoik bukan berarti dingin atau kaku, tapi mampu mengendalikan emosi sendiri, sehingga kamu bisa menciptakan emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Saat kamu menggabungkan mirror text, ruang, dan shift text, kamu bukan lagi sekadar orang yang mengirim pesan, kamu menjadi pengalaman, sebuah kehadiran yang terasa walaupun hanya lewat layar. Tujuanmu bukan cepat-cepat dapat balasan, tapi meninggalkan kesan. Karena saat pikiran seseorang sudah penuh dengan kamu, hatinya akan mengikuti. Dan itulah kekuatan sebenarnya dari komunikasi yang tenang, sederhana, dan penuh kendali. Sekarang bayangin satu hal sederhana, kamu bukan lagi orang yang sibuk mikirin apakah dia bakal balas atau enggak. Kamu justru jadi orang yang menikmati proses ngobrol itu sendiri. Dan di titik ini segalanya mulai berubah pelan-pelan, karena cewek bisa ngerasain perbedaan antara cowok yang ngobrol karena butuh dan cowok yang ngobrol karena memang nyaman dengan dirinya sendiri. Kebanyakan cowok enggak sadar kalau setiap pesan yang mereka kirim itu membawa energi, bukan cuma kata, energi panik, energi berharap, energi takut ditinggal, semua itu kebaca walaupun tidak tertulis. Makanya Stoik selalu mulai dari dalam, bukan dari trik luar. Kamu enggak fokus gimana caranya bikin dia suka, tapi gimana caranya tetap tenang dan utuh apapun respon dia. Karena justru ketenangan itu yang bikin orang lain ngerasa aman dan tertarik. Saat kamu chat dengan ritme yang stabil, tidak meledak-ledak, tidak juga dingin, kamu sedang menunjukkan satu kualitas langka, yaitu kestabilan emosi, dan buat banyak cewek, itu jauh lebih menarik daripada kata manis yang berlebihan. Lalu ada satu momen penting yang sering jadi titik balik, yaitu saat kamu berani tidak membalas dengan cepat bukan karena main game, tapi karena kamu punya hidup, punya aktivitas, punya fokus lain, dan kamu tidak merasa bersalah soal itu. Di momen ini, tanpa kamu sadari, peran mulai bergeser. Dia yang tadinya cuma menerima pesan, sekarang mulai menunggu, mulai penasaran, mulai bertanya dalam hati, dan semua itu terjadi tanpa kamu harus melakukan apa-apa yang berlebihan. Ini bukan manipulasi, ini hasil alami dari sikap yang seimbang. Lalu ketika kamu kembali membalas, kamu tidak datang dengan penjelasan panjang, kamu datang dengan kehadiran yang utuh, satu atau dua kalimat yang sederhana tapi terasa, karena kualitas selalu mengalahkan kuantitas. Satu pesan yang tepat bisa lebih kuat daripada 10 pesan kosong. Dan disinilah banyak cowok jatuh. Mereka berpikir makin sering chat makin dekat, padahal yang terjadi justru sebaliknya, kedekatan emosional tumbuh dari rasa, bukan dari jumlah. Rasa itu butuh ruang untuk berkembang, sama seperti benih yang butuh waktu di dalam tanah sebelum muncul ke permukaan. Kalau kamu terus menggali untuk mengecek, benih itu malah mati. Stoik paham soal ini, dia sabar, dia percaya proses. Dan kepercayaan diri ini tercermin jelas dari cara dia berbicara, cara dia berhenti, dan cara dia melanjutkan. Lalu ada fase di mana obrolan mulai lebih personal, dia cerita hal kecil tentang dirinya, mungkin tentang capeknya hari, mungkin tentang mimpi yang jarang dia ceritakan. Di sini tugasmu bukan jadi pahlawan yang langsung memberi solusi,
Tapi jadi ruang aman, cukup dengarkan, tanggapi dengan tenang, tunjukkan bahwa kamu hadir tanpa ingin menguasai. Karena kehadiran tanpa agenda itu sangat langka dan sangat terasa, dan saat kamu bisa melakukan itu, kamu sedang membangun koneksi yang jauh lebih dalam daripada sekadar flirt ringan. Tapi ingat satu hal penting, jangan kehilangan arahmu sendiri. Koneksi bukan berarti melebur, kamu tetap punya batas, tetap punya standar, tetap punya hidup yang berjalan, dan justru batas inilah yang membuatmu terlihat bernilai. Karena orang menghargai apa yang tidak mudah diakses, bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak menyerahkan dirimu sepenuhnya tanpa alasan. Lalu suatu hari mungkin dia menguji, balasannya jadi singkat, atau dia menghilang sebentar. Di sini stoik diuji, cowok biasa akan panik, bertanya, menekan, atau menyimpulkan hal yang belum tentu benar, tapi stoik memilih tenang, dia melihat pola, bukan satu kejadian, dan kalau memang energinya tidak sejalan, dia siap untuk melangkah tanpa drama. Karena harga diri tidak dinegosiasikan, sikap inilah yang diam-diam sangat menarik, karena menunjukkan bahwa kamu memilih, bukan dipilih, dan pada akhirnya semua teknik, semua konsep, semua pembahasan ini bermuara ke satu inti yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Cek. Hanyalah cermin dari itu, kalau kamu menghargai waktumu, orang lain akan ikut menghargainya. Kalau kamu tenang dengan kesendirianmu, orang lain akan penasaran ingin masuk ke duniamu. Dan kalau kamu bisa hadir dengan penuh tanpa kehilangan diri, kamu akan menjadi sosok yang terasa, bukan ramai tapi berkesan, bukan mendesak tapi dirindukan, bukan ribut tapi membekas. Dan itulah tujuan sebenarnya, bukan membuat dia kecanduan chat, tapi membuat dia merasa setiap interaksi denganmu punya arti, punya rasa, dan punya kedalaman yang jarang dia temukan di tempat lain.